Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah min Sahih Muslim. Kita masih dalam bab fil fitnati allati tamuju ka mawjil bahri. Bab tentang masalah fitnah yang dia datangnya menggulung, melibas seperti gelombang yang menggulung dan melibas. Dari bab ini telah kita ketahui bahwasanya fitnah itu dahsyat dan tidak bisa disepelekan. Maka dari itu harus memiliki ilmu untuk bisa selamat darinya. Gambarannya sangat dahsyat, seperti gulungan ombak yang besar yang datang seperti gunung kemudian menggulung menenggelamkan siapapun yang ada di hadapannya. Dalam bab ini disebutkan pembahasan paling utama, yaitu pembahasan yang berasal dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman, yang dia mengatakan kunna inda Umar faqala ayyukum yahfadhu hadis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qala. Kata Hudzaifah, kami pernah berada di sisi Umar dan dia berkata, siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang masalah fitnah? Qala faqultu ana, katanya Hudzaifah, aku ya Rasulullah, aku ya wahai Umar. Qala, Umar berkata, innaka la jari, bagian sungguh engkau adalah seorang yang pemberani. Wa kaifa qala, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah itu? Qala qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah yang menimpa seseorang bisa terjadi pada keluarganya. Artinya dia terfitnah oleh keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya. Namun yukaffiruha as-siyam was-salah was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Namun fitnah itu terhapus oleh salat yang ditegakkan, oleh sedekah yang dikeluarkan, oleh amar ma'ruf yang dijalankan, dan nahi mungkar yang ditegakkan. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, mendengar hadis tersebut Umar kemudian berkata, laisa hadza urid, bukan ini yang saya maksud tentang fitnah, yang saya ingin mengetahuinya, dan ini saya ingin kalian mengetahuinya pula. Innama uridu allati tamuju ka mawjil bahr,
Sungguh aku maksudkan yang aku ingin mengetahui dan akan diketahui oleh yang lainnya adalah fitnah yang menyambar. Serangannya seperti gulungan ombak besar yang menggulung. Qala faqultu, kata Hudzaifah, ma laka walaha ya amiral mu'minin. Artinya apa kepedulianmu terhadapnya wahai Amirul Mukminin? Laisa wa bainaha baban inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sungguh antara engkau dengan fitnah yang besar itu ada pintu yang menghalangi. Ada pintu yang menghalangi. Qala faqulna li Hudzaifah, kata sahabat-sahabat itu berkata kepada Hudzaifah, hal kana Umar ya'lam manil bab? Maaf, ini kok kelewatan lagi. Ini mengganggu penglihatan saya ini. Qala, kata Umar ketika Hudzaifah mengatakan sungguh antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu yang menghalangi. Qala afa yuksarul babu am yuftah? Baik, apakah pintu itu didobrak atau dibuka sehingga fitnah mulai menyambar? Qala qultu la bal yukthar. Kata Hudzaifah, justru pintu itu didobrak. Ya, bukan dibuka. Kalau dibuka ahlan wasahlan. Tapi itu dobrak, berarti apa? Datangnya fitnah ini memaksa. Dan apa yang menghalangi ditabrak. Qala dzalika ahra alla yughlaq abada. Aduh, sungguh bila pintu itu didobrak, maka sulit untuk bisa dibendung lagi fitnah tersebut, karena pintu sudah tidak bisa menutup. Kenapa? Didobrak. Qala faqulna li Hudzaifah, kami pun berkata kepada Hudzaifah, kata sahabat-sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis ini, hal kana Umar ya'lamu manil bab? Wahai Hudzaifah, apakah Umar tahu siapa yang dimaksud olehmu tentang pintu yang jubrak itu? Qala na'am, ya, dia tahu maksud saya. Siapa pintu yang aku maksudkan tersebut? Kama ya'lamu anna duna ghadhin lailah, sebagaimana dia mengetahui bahwasanya sebelum besok ada malam yang menjelang. Inni haddastu hadisan laysa bila ghalid. Kata Hudzaifah, sungguh aku berbicara kepadanya tentang satu hadis dengan kalimat yang tidak sulit dipahami. Artinya kalimat yang sangat mudah. Aku menyampaikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat mudah. Qala fahibna an nas'ala Hudzaifah manil bab. Maka kata perawi ini, kami pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Hudzaifah lebih jauh. Faqulna lil Masruq, kami pun berkata kepada Masruq, yaitu yang hadis itu pula, salhu, tanyakan kepada dia siapa yang dimasuk dalam pintu itu. Fasa'alahu, maka Masruq pun bertanya kembali. Faqala Umar, maka Hudzaifah mengatakan yang dimaksud dengan pintu itu adalah Umar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang kita bahas pada pertemuan beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan. Dan hadis ini menyisakan pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Di antara yang kita pahami tentang hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan tentang masalah fitnah. Pertama, fitnah yang secara umum melanda kaum muslimin. Fitnah tentang hartanya, tentang keluarganya, tentang dirinya. Dia terjerumus dalam maksiat, keluarganya terjerumus dalam maksiat,
hartanya didapatkan dari yang haram, atau dia terfitnah oleh hartanya, dia terfitnah oleh anaknya, dia membanggakan anaknya, ya, sebagaimana Allah katakan apa? Alhaakumut takatsur. Sungguh berbangga-bangga dengan berbanyak-banyakan di sini dalam harta dan anak, telah melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fitnah seorang dengan tangganya, namun fitnah itu pun akan dihilangkan oleh Allah bila orang itu kembali kepada Allah dengan dia menegakkan salatnya, dengan dia menegakkan puasanya, sedekahnya, dengan dia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, seperti itu. Maka apa fitnah ini akan hilang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dalam surat Hud ayat 114. Tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi pembahasan di sini yang lebih utama adalah sebagaimana yang diinginkan dalam pembahasan fitnah menjelang hari kiamat itu, yaitu fitnah yang menyambar dan dia datangnya seperti gelombang yang besar yang menggulung semua apa yang ada di hadapannya, semua apa yang dilaluinya. Maka siapapun orangnya sulit untuk bisa membentengi diri dari fitnah ini. Dan kita akan tahu apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut. Dan fitnah ini ternyata munculnya pasca terbunuhnya Umar. Kenapa? Karena Umar adalah pintu yang menghadang. Ibaratnya dia gerbang penghadang, yang mana fitnah itu akan mungkin masuk ke wilayah kaum muslimin kecuali bila gerbang ini didobrak. Kenapa didobrak? Karena tak mungkin dibuka. Kenapa tak mungkin dibuka? Karena tegasnya Umar dalam perkara yang hak, tidak bisa disuap, ya, tidak macam-macam. Ya, di antara ucapannya, iyakum bi araita wa araita wa innama ahlakal ladzina min qablikum bi araita wa araita. Hati-hati kalian dengan kalian berperangai menurutku dan menurutku. Apa itu? Akal. Sungguh yang membuat hancur umat sebelum kalian adalah perangai mereka bi araita wa araita. Menurutku atau menurutku. Ini. Dan ini sikap yang sangat agung sehingga umat terselamatkan dari bahaya akal, bahaya rasio, karena umat akan senantiasa dicukupkan dengan sunnah. Ya. Semuanya mulai dari kecil. Tapi kecilnya itu sudah dihanguskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena demikian kuat pintu ini, maka pintu ini pun yuksar. Makanya Umar mengatakan, hal yuftahul bab au yuksar. Kata Hudzaifah, bal yuksar. Pintu itu didobrak. Apa kiasan makna ini? Pintu itu didobrak artinya Umar dibunuh. Makanya Umar mengatakan apa? Inni la akhsha alla yughlaqa abada. Sungguh aku sangat mengkhawatirkan datangnya fitnah itu tidak akan bisa dibendung karena pintu tidak bisa menutup dan mengunci kembali. Ya memang, bagaimana mungkin bisa menutup dan mengunci lawang dia didobrak, dipecahkan, dihancurkan. Tidak mungkin Umar bisa tumbuh kembali atau Umar hidup kembali. Umar ketika mati ya sudah mati. Karena tegasnya Umar ini. Sampai-sampai di antara keutamaan Umar, apa kata Rasulullah SAW? Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar. Fala nabiyya ba'di. Kalau seandainya ada setelahku seorang nabi, Umar orangnya. Tapi tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Nah,
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada halaman ke-82. Halaman 82. Di sini kita sampai. Ya. Walhasil ayyuhal ikhwah. Yang jelas wahai ikhwan, annal haila bainal fitani wal muslimin kana Umar. Bahwasanya penghalang antara fitnah dan kaum muslimin itu adalah Umar. Wa huwal bab, dia adalah pintu. Fama dama hayyan la tadkhulul fitanul 'azimatu 'alal muslimin. Maka selama Umar itu hidup, mustahil fitnah bisa masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Fa idza mata dakhalatil fitanu, dan bila Umar telah meninggal, maka fitnah itu masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Wa kadza kana, dan demikianlah yang terjadi. Fa inna awwal fitanil 'azimati fi diyaril Islam kanat ba'da mauti Umar radhiyallahu taala anhu. Karena fitnah yang pertama, fitnah yang besar yang masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, ke negeri kaum muslimin, adalah setelah kematiannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa yal fitnatu fi khuruji ulaikal qaum an ta'ati Utsman radhiyallahu taala anhu. Yaitu fitnah keluarnya beberapa kaum, kelompok-kelompok Khawarij yang mereka keluar dari mentaati Utsman radhiyallahu taala anhu. Muncul pembangkang-pembangkang, kaum-kaum pemberontak, kaum-kaum yang tidak mau tunduk kepada kekhalifahan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fil hadis ayyuha ikhwah, dan dalam hadis ini wa ikhwan, anna Umara amanatan lil muslimina minal fitnah. Dan dalam hadis ini ada sebuah sinyal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Umara, bahwasanya Umar adalah amanatan lil muslimina minal fitnah, benteng kaum muslimin, pengaman bagi kaum muslimin dari bahaya fitnah. Wa kadzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum amanatun lin-nas minal fitnah. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benteng bagi umat ini, bagi manusia, yang maksudnya kaum muslimin, dari fitnah-fitnah yang ingin mencelakai mereka. Faman arada al-yawmul amanah minal fitnah, maka siapa di antara kita yang hari ini ingin selamat dari fitnah, ya, terbentengi, fa alaihi bimanhajis sahabah radhiyallahu ta'ala anhu, maka wajib bagi dia untuk kembali kepada manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini tentunya diambil dari hadis sebelumnya, yaitu hadis yang kedua, bahwasanya apa kata Rasulullah, bintang itu benteng bagi langit. Artinya selama ada bintang, langit tidak runtuh. Ya, ada jaminan kelanggengan langit selama bintang-bintang itu masih bertaburan. Maka sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, benteng bagi para sahabat-sahabatnya. Maka demikian pula selama sahabat itu hidup, mereka benteng bagi para kaum muslimin. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, fa inna sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanatan lil ummah, karena sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benteng bagi umat Islam ini. Artinya siapapun yang ingin selamat, dia harus mencari bagaimana para sahabat itu berislam. Waqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah telah meninggal. Lakin baqiyat sunnatuhu, namun sunnahnya masih terlanggeng. Faman arada al-amanata fa'alaihi bisunnah, siapa yang ingin selamat maka wajib bagi dia untuk kembali pada sunnah. Was sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum,
kanu amanatan lil ummah, dan sahabat adalah benteng bagi umat ini. Wa matu, dan mereka telah meninggal. Lakin baqiyat siratuhum, namun secara mereka tetap langgeng. Faman aradal amanata, maka siapa yang ingin selamat, fa alaihi bimanhajis sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, maka bagi mereka harus kembali kepada manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini pun selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang masalah ini, ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan. Apa itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 137 Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw." Bila fa'in amanu, bila mereka mau beriman. Siapa yang dimaksud ini? Orang-orang kufar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di zaman Rasulullah hiduplah para sahabat. Apa kata Allah? Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka itu beriman seperti imannya kalian, engkau wahai Muhammad dan para sahabatmu yang beriman padamu, cara imannya mereka seperti iman kalian, faqad ihtadaw, maka mereka adalah orang-orang yang pasti mendapatkan petunjuk. Perhatikan ayat ini. Ya. Cukup ayat ini menjadi benteng buat kita agar tidak tergelincir. Ya. Agar tidak tergelincir oleh berbagai macam inovasi-inovasi dalam Islam. Saya sering mengatakan manhajnya maha. Inovasi tiada henti, selalu yang terdepan. Yang lainnya belum buat, dia sudah boleh buat duluan. Ya. La ilaha illallah. Apa kata Allah? Wa in tawallau, bila mereka berpaling, tidak mau beriman sebagaimana kalian beriman, fa innama hum fi syiqaq, maka yang terjadi mereka akan memusuhimu. Kenapa? Selalu berselisih. Terus bagaimana solusinya? Fasayakfikahumullah, cukup bagimu Allah. Cukup bagimu Allah yang akan melindungimu dari murka, dari kerusakan mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mendengar siapa yang benar di antara hambanya, dari bacaan mereka, dari doa mereka, dari hujatan hati mereka. Dan Allah maha melihat apa yang dilakukan para hambanya, mana yang benar, mana yang salah. Lihat, ya. Rawi Muslim fi sahih, lihat ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nujum amanatun lis-sama. Lihat ini. An-nujum amanatun lis-sama. Bintang itu adalah bentengnya langit. Artinya pengamannya. Fa in dhabatin nujum atas-samau ma tu'adu. Bila bintang itu lenyap, maka datanglah janji Allah kepada langit. Langit pun runtuh, digulung. Terjadi hari kiamat. Ya. Wa ana amanatun li ashabi. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Dan kata Rasulullah, aku adalah benteng bagi umatku, penjamin keselamatan mereka. Fa idza dhabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan bila aku meninggal, maka datanglah janji Allah kepada para sahabatku. Datanglah janji Allah kepada para sahabatku. Di antaranya fitnah ini. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku itu adalah benteng bagi umatku. Ketika datang fitnah pada sahabat, di antara sahabat ada yang kokoh,
Ada yang tegar, ada yang hak. Mereka kokoh dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bertubi-tubi fitnah itu menyambar. Contohnya mereka ini, sikap tegarnya mereka menghadapi fitnah, amanatul li ummati, adalah contoh yang menjadi benteng bagi umatku dalam menghadapi fitnah. Fa idza dhaba ashabi ata ummati ma yu'adun, dan bila telah hilang sahabatku itu, mereka telah pergi, maka datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umat ini akan terfitnah. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan nisbat ashabi ila al-ummah ka nisbati li ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabatnya sebagai jaminan keselamatan umat, sebagaimana beliau menisbatkan dirinya sebagai jaminan keselamatan bagi sahabatnya. Ya, dan itu pun sebagaimana jaminan keselamatan atau keamanan, keteguhan, ketinggian langit selama bintang-bintang itu tetap ada. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang telah diketahui, anna hadza tashbih, bahwasanya tashbih ini artinya penyerupaan ini, ya, wantabahu li hadhihi ya ikhwan. Kita perlu perhatikan ungkapan ini. Yu'til ummata min wujubil ihtida'il ummah bihim. Penyerupaan ini, penisbatan seperti tersebut, kata Imam Ibnu Qayyim, memberikan syarat kepada umat untuk wajib mengambil petunjuk para sahabat. Ma huwa nadhiru tidaihim binabiyihim, sebagaimana para sahabat ini mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nadhiru ihtidai al-ardi bin nujum, dan sebagaimana penduduk bumi itu mengambil petunjuk melalui bintang-bintang untuk menentukan arah. Dulu enggak ada, Pak. Mau ke Mekah 60 km enggak ada. Belok kiri enggak ada. Ya, enggak ada tulisan, enggak ada jalan-jalan aspalan. Enggak ada, Pak. Apalagi di samudra. Enggak ada kompas. Enggak ada kompas, adanya langit. Kompasnya apa? Gugusan bintang. Oh, kita di utara nih. Kenapa? Rasi bintang ini di sana. Seperti itu. Wa aidan fa innahu ja'ala baqahum bainal ummati amanatan lahum wa hirzan min syirri wasbabihi. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan langgengnya umat ini dengan beriktidak, ya, beriktidak untuk dengan cara meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka terbebas dari berbagai macam syurur, keburukan-keburukan, dan terjaga dari berbagai macam penyebab yang menjadikan mereka terjerumus dalam berbagai macam keburukan atau fitnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jelas di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwa berkata ahlul haq, para ulama mengatakan innal haqqa fil ummati, sesungguhnya kewajiban umat ini adalah al-akhdhi atau al-akhdhu bimanhajis sahabah. Mereka mengambil metode para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Hadza ahadul adillah, dan ini apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah salah satu dalil tentang hal tersebut. Wa illa, maka andai kata hadis ini disebutkan fal adillatu bahrun la sahila lahu,
maka dalil-dalil yang mewajibkan umat ini untuk mengikuti sahabat amat banyak dan sulit untuk kemudian ditentukan jumlahnya karena banyaknya. Fa idza aradatil ummah salamah, maka bila umat ini ingin selamat, wal amanah wal izzah, ingin kemuliaan, fa alaiha, maka bagi umat ini an tatamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi umat ini untuk berteguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana memahami Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dengan cara akal sendiri, tidak bisa dengan pemikiran sendiri, melainkan dengan fahmi sahabat, harus dengan menjadikan pemahaman sahabat sebagai barometernya. Kenapa? Rasulullah mengatakan washabi amanatun lil ummah, sahabat-sahabatku adalah penjamin, benteng bagi umatku. Artinya apa? Fa idza aradat ummati as-salamah fa alaihim birruju' bimanhaji ashabi. Kalau seandainya umatku ingin selamat, mereka harus kembali kepada manhajnya para sahabatku. Wala hadis al-madhkura fi hadzal bab, dan tentunya hadis-hadis tentang masalah bab ini, ya, di antaranya, artinya salah satu contoh bagaimana orang itu, bagaimana sahabat itu menjadi penjamin, benteng bagi umat ini. Salah satunya adalah hadis lain, yaitu hadis Hudzaifah tata'allaqu bi ikhbari sallallahu alaihi wasallam, yang berhubungan dengan masalah ini, ya, an umurin waqa'at ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara-perkara yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang masalah fitnah. Lihat ini hadisnya, dan kita akan menuntaskan ini pembahasan. Wa an Jundub radhiyallahu anhu, disebutkan dari Jundub radhiyallahu anhu, qal jitu yaumal jara'ah, aku datang pada hari jara'ah. Apa jara'ah itu? Jara'ah itu suatu tempat yang jaraknya dekat dengan kota Kufah di Irak. Ya, memang daerah sana banyak fitnahnya. Ya, maksudnya majitu yaumal jara'ah, aku datang di hari yang akan terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Dua kubu akan bertemu untuk bertempur. Dan ini fitnah bukan? Fitnah. Tempatnya di kota Jara'ah. Kata Jundub ini, fa idza rajulun jalisun, tiba-tiba ketika aku sampai di situ ada seorang yang sedang duduk. Fakultu, aku berkata pada orang tersebut. Jundub ini nggak kenal siapa orang itu. La yuhraqanna al-yawma hahuna dima'un. Sungguh hari ini di tempat ini akan terjadi banjir darah. Faqala dzakar rajul, orang yang duduk tadi membantah. Kalla wallah, enggak, tidak bakal terjadi demi Allah. Orang ini sumpah enggak? Sumpah toh? Dia menegaskan tidak bakal terjadi, demi Allah enggak terjadi, kata orang ini. Kata Jundub, qultu bala wallah, loh pasti terjadi demi Allah. Nyumpah pisan nih, saling sumpah. Orang yang tadi duduk qala kalla wallah, tidak, demi Allah enggak akan terjadi. Katanya Jundub, bala wallah, tidak, pasti terjadi banjir darah di sini. Demi Allah pasti terjadi banjir darah. Anda disebutkan sebabnya kenapa? Ini ada latar belakangnya disebutkan. Ya. Kata orang tersebut lagi, kalla wallah, tidak, demi Allah,
Ya. Innahu lahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsanihi. Sungguh telah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menceritakan tentang perkara hari ini padaku. Tidak bakal terjadi tumpah darah. Rasulullah padahal sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Ternyata orang itu membantah Jundub dengan hadis Rasulullah SAW. Aku mendengar sendiri Rasulullah SAW ngomong tidak bakal terjadi tumpah darah. Ya. Apa katanya Jundub? Qultu bi'sal jilisu li anta. Awakmu iki memang konco lungguh paling elek. Konco lungguh paling elek. Ya. Kenapa Jundub ngomong seperti ini? Dia enggak paham siapa orang ini. Bisa jadi orang itu cuma menyebutkan hadis Rasulullah SAW asal-asal menyebutkan. Dan dia pun mengatakan saya sahabat Rasulullah. Kau juga sahabat Rasulullah. Saya juga sahabat. Tapi dia enggak paham ini. Mundul yawm tasma'uni ukhalifuka wa qad sami'tahu. Sebentar. Mundul yawm tasma'uni ukhalifuka wa qad sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tanhani. Maksudnya begini. Sungguh teman yang paling buruk adalah engkau. Sejak hari ini kamu dengar hadis, engkau mendengar dariku sesuatu dan engkau menyelisihinya. Engkau menyelisihinya, ya, sampai bersumpah lagi. Wa qad sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tanhani. Maka jangan pernah engkau bantahku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tsumma qultu ma hadzal ghadab. Aku katakan katanya katanya siapa namanya? Ini bukan qultu Jundub ya, maksudnya orang tadi. Apa alasan marah ini? Kenapa kau marah? Fa'aqbaltu alaihi, maka aku tanya, aku pun datang kepada orang itu, kata Jundub, wa as'alu, dan aku bertanya tentang siapa dia. Fa idzar rajulu, ternyata orang tersebut adalah Hudzaifah. Ternyata Jundub dengan Hudzaifah ini saling eker-ekeran. Ya, saling eker-ekeran. Kata Jundub, di sini bakal terjadi pertumbuhan darah. Kata Hudzaifah, enggak, demi Allah. Lu Allah terjadi, kata Hudzaifah, enggak bakal, demi Allah, enggak bakal. Lu bakal terjadi, enggak bakal. Aku loh dengar Rasulullah SAW mengatakan demikian. Katanya Hudzaifah, kamu ini memang konco paling elek. Ya, teman duduk paling jelek. Itu biasa terjadi, tapi bukan maksudnya cerah hati. Ya. Terus kemudian kata Hudzaifah, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan ini enggak akan terjadi. Ya. Lalu ada apa engkau marah? Apa memang engkau marah? Orang yang Jundub kemudian mengatakan, kamu ini siapa? Aku adalah Hudzaifah. Selesai. Jundub enggak menyaksikan apa yang disebutkan oleh Hudzaifah. Hadis Rasulullah mengatakan demikian. Selesai. Ya. Azan? Belum. 1 menit. Baik. Kita lihat hadis ini. Penjelasan hadis ini. Jundub yahyi amran. Jundub menyebutkan suatu permasalahan, suatu peristiwa. Gitu yaumal jara'ah, aku datang pada hari jara'ah. Kata Jundub, fa idza rajulun jalisun lam ya'rifuhu. Tiba-tiba ada seorang yang duduk, dia enggak kenal. Faqultu la yuraqanna al-yawma huna dima. Akan terjadi, kata Jundub, di sini pertumpahan darah. Orang tersebut mengatakan tidak akan terjadi. Ya, kata Jundub, bala wallah saya kok. Kata Jundub, pasti akan terjadi. Ya, ini sama sebagaimana apa yang saya sebutkan tadi, ya.
Kita lihat alasannya. Lihat halaman 84 supaya kita enggak mengulang-ulang penjelasan tadi. Halaman 84. Al-Jur'ah, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makanun musyrifun qaribun min Kufah, adalah tempat yang dikenal yang dekat dari kotaku Kufah. Wa yaumul Jur'ah, dan hari Jur'ah adalah waqa'a fi 'am 34 min Hijrah, adalah hari yang terjadi pada tahun 34 setelah Hijrah. Ya, hari pada tahun 34 setelah Hijrah. Nggak disebutkan bulannya kapan. Ya, hari Jur'ah terjadi di zaman Utsman. Apa itu? Haitsu takatabal munharifuna an ta'ati Utsman fil aqtar wa saru ala wulatin fil aqtar. Yaitu pada hari tersebut, pada tahun tersebut, banyak orang-orang yang menyimpang dari mentaati Utsman di berbagai macam kota di negeri wilayah Utsman. Wa kana aktsaruhum fil Kufah, dan kebanyakan mereka ada di Kufah. Fasaru ala Sa'id bin As amir Kufah, maka mereka memberontak kepada Sa'id bin As, pemimpin atau gubernur wilayah kota Kufah. Yang mana Kufah masih wilayah yang Utsman bin Affan. Wa arsalu ila Utsman rusulan, dan mereka mengirim kepada Utsman seorang para utusan. Ya, wa nalu minhu min umaraihi wa dhammuhu wa qadahu fihi, dan mereka mencela Sa'id bin As tadi, yang mengatakan pada Utsman begini. Faja'u, maka datanglah utusan gubernur itu, ya, kepada siapa? Utsman bin Affan. Di antara mereka Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, Sa'id bin As, dan yang lainnya. Menunjukkan negeri ini sudah mulai banyak orang-orang yang memberontak. Fashtawaru wastaqarra ar-ra'ya ala an yuqirra Utsman wa umara'ahum fi amakinihim. Mereka semuanya bermusyawarah dan mereka memutuskan, hai Utsman, engkau tetap sebagai khalifah. Engkau tetap sebagai khalifah. Kami ini gubernur-gubernurmu tetap menganggap engkau khalifah. Wa ayyata'allafu haula bil mal, dan mereka menyokongnya dengan apa? Dengan dana tentunya. Ya. Wa yuwajihum ila jihad fil atraf, dan memerangi orang-orang yang orang-orang yang memberontak tadi. Faraja Sa'id bin As al-Kufah, maka saya pun kembali ke Sa'id bin As, kembali ke Kufah. Fasara ulaikal qaum fil Kufah, ternyata mereka yang di Kufah itu semakin memberontak. Walabisu aslihatahum, mereka semakin mempersiapkan senjatanya dan telah menggunakan senjatanya pada badan-badan mereka. Wa qalu wallahi la yadkhulu hadzal wali al-Kufah, demi Allah kata mereka, jangan sampai wali ini, maksudnya siapa? Gubernur ini siapa maksudnya? Sa'id bin As, jangan sampai Sa'id bin As masuk Kufah. Wa talabu amiran ghairahu, dan mereka meminta pemimpin yang lain, yaitu gubernur yang lain. Wa kana ijtima'uhum bi makanin yuqalu lahu Jar'ah, mereka berkumpul di tempat yang namanya Jar'ah tadi. Nah, kalau ketemulah tempur ini pendukungnya Amir semua Sa'id bin As sama pemberontak. Selanjutnya azan dulu. Ini kan azan dulu. Betul enggak? Iya. Bismillah.
Baik, kita lanjutkan. Maka ketika Sa'id bin As tadi setelah sepakat dengan gubernur-gubernur yang lain tetap mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah, Sa'id ibn As kembali ke kota Kufah. Namun penduduk Kufah semakin menjadi-jadi, ya, ketidaksukaan mereka pada Sa'id, dan mereka malah menggunakan senjatanya, malah menghadangnya di tempat yang namanya Jara'ah. Nah, ketika mereka menghadang di Jara'ah itu, ini kemudian menjadi awal ceritanya hadis Jundub tadi, bertemu dengan seorang yang nggak kenal, yang dia nggak kenal. Ternyata orang itu adalah Hudzaifah. Wallahi bakal jadi perang di sini. Wallahi bakal jadi perang. Katanya Hudzaifah apa? Tidak. Padahal Hudzaifah nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Sa'id. Tapi Hudzaifah yakin dengan apa yang dia dengar dari hadis Rasulullah SAW nggak bakal perang. Ya, nggak bakal berperang. Dan benar. Lamma ra'ana ulail qaum, ketika Sa'id ibn al-As melihat kaum Kufah labisus silah, mereka telah memakai senjatanya masing-masing. Wa kharaju, dan mereka telah keluar di tempat mereka sampai di tempat Jara'ah. Wa Sa'idun qadim, dan Sa'id datang. Qala sayaqau qitalun wa satuhraqud dima. Maka katanya Jundub, sayaqau qitalun wa satuhraqud dima. Sungguh akan terjadi perang dan akan terjadi banjir darah. Fa Hudzaifah indahu ilmun, maka Hudzaifah tahu, dia memiliki ilmu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadirin fitnah. Beliau mengatakan, kalla wallah, tidak, demi Allah tidak akan terjadi perang, ya, dan tidak akan terjadi tumpah darah. Faqala Jundub, maka Jundub mengatakan, bala wallahi sayaqa, tidak, sungguh perang akan terjadi. Qala Hudzaifah, kata Hudzaifah, tidak bakal terjadi. Ya. Thumma bayyana Hudzaifah, kemudian Hudzaifah menjelaskan, anna dzalika min khabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku mengatakan tidak bakal terjadi perang ini atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad waqa'a al-amru kama qala Hudzaifah. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan oleh Hudzaifah benar-benar terjadi. Perang ternyata dapat dihindari. Apa yang dilakukan oleh Sa'id? Fa'ahjama Sa'id bin al-As an qitalihim, maka Sa'id pun menahan diri, tidak memerangi mereka. Padahal Sa'id ini bisa saja memerangi mereka. Satu, dia gubernur sah, betul, dan gubernur punya pasukan. Yang kedua, dia gubernur resmi atas pimpinan khalifah, didukung oleh gubernur-gubernur yang lain. Coba. Tapi apa yang terjadi? Sa'id pun menahan diri. Ya. Wa raja'a ilal Madinah, dia kembali ke kota Madinah. Wa kassaral fitan, sehingga fitnah pun reda, tidak terjadi. Warsala Utsman amiran ghairahu, maka Utsman pun mengirim utusan yang lain. Fantafatil fitnah, maka fitnah pun redup, tidak menyala, ya, fi dzakal waqt. Fitnah mulai mati, apinya mulai mati pada saat itu pula. Wa illa falu syarri istamarru fi syirrihim. Andai kata Utsman Sa'id bin Ibn al-As tadi tidak menahan diri dan Utsman tidak mengirim wakil yang lain sebagai gubernur pengganti Sa'id, maka ahlul fitnah akan memanfaatkan keadaan. Tidak akan terjadi seperti itu kecuali munculnya orang-orang fitnah. Dikatakan wa illa fa'alu syirri istamarru fi syirrihim.
Kalau nggak demikian, para pelaku keburukan itu akan terus menerus melancarkan keburukan mereka. Lakin fitnatu hadzal amri intafa'at. Namun apa yang terjadi? Fitnah itu benar-benar reda, benar-benar padam dengan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada perkara yang harus kita pahami. Pada halaman selanjutnya lihat bagaimana Jundub diam setelah siapa? Hudzaifah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak bakal terjadi dima pada hari ini. Tidak akan terjadi tumpah darah di sini pada hari ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar. Padahal tidak ada orang kali kau mendengar Sa'id bin As. Dan benar. Ya. Dan sebelum itu terjadi, kebenaran berita itu, Jundub pun terdiam ketika ternyata yang ngomong adalah Hudzaifah. Lihat ini. Wa fi hadzal asar ayyul ikhwah. Pada halaman 65. Pada asar ini wahai ikhwah, bayan ada penjelasan anna salaf, bahwasanya para salafus saleh kanu waqafina indan nusus. Mereka memiliki sikap ya berdiri berhenti di mana nas itu ada. Awalnya jidal, enggak, yo, ngeyel-ngeyelan sampai sumpah. Kawan aku dablek, memang uang elek. Ya, katanya Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita kan enggak, ono hadisnya tetap ngengkel. La darara wa la dirar, tidak boleh mencelakai diri sendiri, enggak boleh mencelakai orang lain. Sopo sing ngaram merokok iki? Hadisnya jelas. Ya, la darara wa la dirar, ada di kitab Arba'in Nawawi, dikaji tiap hari. Coba bayangkan. Falam yakunu muqaddimu al-awatif wala ahwa wala ara. Mereka ketika nas sudah ada, tidak berani mengedepankan awatif, perasaan. Tapi ya apa ya, enggak enak, enggak ada gitu-gituan. Ya. Wal ahwa, mereka tidak pula mengedepankan hawa nafsu. Walal ara, mereka tidak pula mengedepankan akal. Menurut saya enggak. Ya, enggak. Baik pribadi maupun bersama-sama. Lihat para salaf ini, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu yarji'una an ara'i minan nusus, bahkan mereka kembali, mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka menuju kepada nas-nas yang telah jelas. Wa hadza huwa tariqus salamah, inilah jalan keselamatan itu. Amma idza akhadatil ummatu tariqan akhar fa kana taqdimul ara'i 'ala an-nususi fa inna dzalika sababu firqatin wa dhullin. Ya, perhatikan kalimat ini. Adapun bila umat ini mengambil jalan yang lain, mereka mengedepankan pendapat daripada nas, maka itu menjadi penyebab firqah wa dhullin, menjadi penyebab terpecahnya mereka, terpecah belahnya mereka, dan menjadi penyebab hinanya mereka. Kaum muslimin, kita ini hina, Pak. Ya, benar. Kita ini terpecah belah. Benar. Kenapa? Kita mengedepankan akal, hawa nafsu, perasaan kita daripada nas. Waqad waqa katsirun minal mutaakhirin fi 'adamil wuqufi 'inda nusus. Dan sungguh telah banyak kaum mutaakhirin, orang-orang belakangan ini, baik awam maupun ulamanya, ya, mereka apa? Mereka lebih mengenai pendapat daripada nas itu sendiri. Muncullah Islam model ini, Islam model itu, macam-macam. Ya, mau dibahas apa anda ini? Sudah jam 7. Ya,
Ya. Di antaranya, fa fil ahkam yasma'u al-muslimun nass as-sahiha as-sariha wa ya'ba an ya'mala bihi. Contoh dalam masalah hukum, berapa banyak orang muslim yang mendengar nas-nas yang jelas. Perintah, ayo kerjakan, malas untuk dikerjakan. Larangan, ayo ditinggalkan, malas untuk meninggalkan. Saya sering mengistilahkan kemarin apa? Ditanya jenggot itu sunnah apa enggak sunnah, tapi pelontos. Ditanya rokok itu makruh apa enggak makruh, tapi nyetet. Yang seharusnya sunnah dikerjakan malah ditinggalkan, yang makruh yang seharusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Insya Allah penjelasannya akan lebih banyak, lebih panjang, baik dalam masalah hukum, masalah akidah yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ruhaim ini. Insya Allah pada pertemuan akan datang. Ya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.